Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari kota Semarang. Tepatnya saat ini saya berada di stasiun Semarang Tawang. Siang hari ini itu sekitar pukul 11:30. Ini nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak ya, tapi ini sekitar pukul 11:30 atau setengah 12 siang. Dan saya akan melakukan perjalanan naik kereta api yang beroperasi hanya pada saat masa-masa tertentu saja, seperti masa saat Nataru atau Natal dan Tahun Baru, dan juga seperti saat Lebaran seperti ini ya. Jadi saya akan naik kereta api Motis Utara. Jadi kereta api Motis ini merupakan kereta api angkutan motor gratis bagi orang-orang yang mau mudik gitu ya. Jadi program ini itu diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian ya. Jadi program tersebut tentunya dari pemerintah seperti itu. Nah, untuk pintu masuk stasiun Semarang Tawang itu berada di sebelah sini ya. Jadi kalau ini kan dari tampak depan ya, jadi ke sebelah kiri atau ini di sebelah baratnya lah. Pintu masuknya di sebelah barat, di sebelah sini. Karena tadi saya pada saat menengok ke sebelah sini itu ditutup pintunya, dialihkan ke sebelah sini ya. Dan ini yang di tengah juga ditutup. Jadi kalau kalian mau naik kereta dari stasiun Semarang Tawang langsung belok ke kiri. Tapi nggak tahu ya kalau nanti yang pintu sebelah sana bakal dibuka lagi ya. Saya kurang tahu kalau itu. Nah, pada siang hari ini saya akan naik kereta api Motis Utara ya. Untuk kereta api Motis Utara ini start awalnya itu bukan dari stasiun Semarang Tawang lagi, melainkan dari stasiun Cepu ya. Dari stasiun Cepu yang ada di Kabupaten Blora seperti itu. Nah, untuk di sebelah sini tersedia face recognition, dan di sebelah sana itu tersedia pemeriksaan tiket yang secara manual seperti itu ya. Nah, jadi kalau dulu kan boardingnya berada di dalam sana, namun sekarang untuk boardingnya dipindahkan ke sebelah sini ya. Nah, ini langsung masuk ke dalam hall stasiun Semarang Tawang. Jadi sekarang yang ada di dalam itu khusus untuk para penumpang yang bertiket atau yang sudah boarding seperti itu ya. Kalau kalian belum boarding, kalian bisa menunggu di sebelah sini, karena di sini juga banyak tempat duduk yang bisa kalian tempati seperti itu ya. Oke semuanya, jadi saat ini saya sudah berada di tempat ruang tunggu di stasiun Semarang Tawang sebelum boarding ya. Jadi kalau kalian sebelum boarding seperti yang saya tunjukkan tadi itu menunggunya di sebelah sini gitu ya. Dan untuk cetak tiket itu ada di sebelah sini, dan di sana juga ada playground untuk tempat bermain anak-anak seperti itu. Dan sekarang sepertinya saya mau langsung masuk saja, langsung masuk menuju ke dalam stasiun ya, atau boarding lah seperti itu. Nah, untuk naik kereta api itu ada dua cara ya boardingnya, yaitu boarding secara manual seperti ini dengan menunjukkan tiket dan juga kartu identitas seperti KTP, SIM ataupun kartu identitas lainnya ditunjukkan kepada petugas. Yang kedua itu menggunakan face recognition ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian sudah daftar dan punya tiket, tinggal scan muka aja, nanti bisa langsung masuk seperti itu. Nah, karena saya sudah daftar dan punya tiket, jadi saya mau masuk melewati face recognition ya. Oke, sudah masuk ke dalam stasiun Semarang Tawang. Dan seperti ini untuk kondisi di hall dari stasiun Semarang Tawang ya. Nah, di sini ada ini live musik ya, tapi lagi kosong ini. Nah, ini di sini juga banyak untuk tempat duduknya. Jadi kalian bisa menunggu di sini kalau sudah boarding seperti itu ya. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di samping jalur 1 ya, atau tepatnya saat ini saya berada di peron jalur 1. Untuk kereta api yang berada di jalur 1 ini merupakan kereta api Ambarawa Express dari stasiun Semarang Poncol dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi ya.
Nah, untuk kereta api Motis Utara yang akan saya naiki itu tadi dari pengumuman informasinya akan masuk di jalur 3. Tapi ini saya belum bisa mengakses ke jalur 3 karena untuk aksesnya masih tertutup oleh kereta api Ambarawa Express ya. Jadi harus menunggu kereta api Ambarawa Express ini berangkat terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk naik kereta api Motis ya, bagi kalian yang mau naik kereta api Motis dan menggunakan motor itu kalian bisa kalian bisa membaca informasinya dari Instagram Motis_DJKA kalau tidak salah. Nanti akan saya cantumkan untuk Instagramnya dan juga informasi persyaratannya ya. Kalau kalian mau informasi lebih lengkapnya, kalian bisa langsung saja cari Instagramnya dan lihat untuk informasinya ya. Tapi kalau kalian naik kereta api Motis ini tidak menggunakan motor atau hanya penumpang saja, orangnya doang gitu, jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk persyaratannya ya. Karena kalau naik motis tanpa motor itu kalian cuma ya kayak naik kereta biasa, yaitu menggunakan tiket saja gitu ya. Jadi kalau tanpa motor itu kayak naik kereta pada umumnya, yaitu dengan menggunakan tiket saja seperti itu. Tapi kalau kalian bawa motor itu kalian harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh operator ya, atau oleh DJKA seperti itu. Oke semuanya, jadi saat ini saya sudah berada di peron antara jalur 2 dan juga jalur 3. Untuk kereta api yang ada di jalur 2 atau rangkaian yang ada di sebelah kanan saya ini merupakan rangkaian kereta api Argo Merbabu ya seharusnya ya. Dan ini dia untuk kereta api Motis Utara yang melayani rute dari stasiun Cepu hingga stasiun Pasar Senen dan juga sebaliknya ya. Nah, untuk kereta api Motis Utara ini membawa 5 kereta ekonomi, lalu 1 kereta restorasi dan pembangkit, dan juga 4 kereta bagasi ya sebagai gerbong untuk mengangkut motornya seperti itu. Nah, saya akan naik di kereta ekonomi 5 kursi nomor 3D ya, seperti itu. Mari kita masuk lewat sini ya. Oke, saya akan duduk di sini. Kursi nomor 3D ya, berarti nanti saya akan duduk di sebelah sini seperti itu. Oke semuanya, jadi sebelum keretanya berangkat, mari kita lihat untuk lokomotif yang berdinas kereta api Motis Utara pada siang hari ini ya. Untuk lokomotif yang berdinas yaitu CC 201 7707 Depo Indo SDT atau Sidotopo ya. Nah seperti ini, mari kita lihat untuk tampak depan dari lokomotif yang berdinas kereta api Motis Utara pada siang hari ini ya. Nah ini dia untuk lokomotifnya. Dan untuk suasana atau cuaca di stasiun Semarang Tawang ini atau di kota Semarang panas banget. Dan tadi di dalam kereta cukup dingin ya, karena memang ada AC-nya seperti itu. Nah, untuk kereta api Motis Utara ini di stasiun Semarang Tawang berhenti cukup lama karena harus menunggu disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Gambir ya, atau kereta api dengan nomor perjalanan ke-1 atau nomor 1 yang ada di Perkeretaapian Indonesia seperti itu ya. Jadi kita masih menunggu untuk kereta api Argo Bromo Anggreknya berangkat terlebih dahulu seperti itu. Kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang dan sekaligus menyusul perjalanan kereta api Motis Utara yang saya naiki ya.
pukul 12 lebih pukul 12 lebih 12 menit kereta api Motis Utara diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang ya, terlambat 2 menit dari jadwal. Melintas langsung di stasiun Semarang Poncol. Nah, itu ada rangkaian kereta api Kedung Sepur dari stasiun Semarang Poncol dengan tujuan akhir stasiun Ngrombo ya. Oke semuanya, jadi saat ini saya sudah berada di dalam kereta api Motis Utara. Tepatnya saat ini saya berada di kereta ekonomi 5 ya. Nah, ini kereta api Motis Utara sedang berjalan pelan. Tadi sempat berhenti, entah kenapa saya juga kurang paham ya. Dan ini sudah berjalan kembali. Dan seperti ini dia untuk interior dari kereta api Motis Utara ya. Jadi untuk kereta api Motis Utara ini menggunakan kereta ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk ya. Jadi seperti ini kurang lebih untuk interiornya ya. Nah, saya sebenarnya itu duduk di kursi nomor 3D di sebelah sini ya seharusnya. Namun karena ini di sebelah sini itu kacanya agak buram, jadi saya pindah di sebelah sini yang kacanya bening. Ini saya duduk di kursi nomor ini 6D 6E ya. Jadi saya duduk di sebelah sini karena memang banyak yang kosong ya. Ini untuk keretanya banyak yang kosong untuk di kereta ekonomi 5 ini. Tapi di kereta ekonomi yang bagian depan itu agak rame ya. Jadi yang banyak itu yang di depan, yang di belakang ini agak sepi seperti ini kurang lebih ya. Nah, jadi untuk fasilitasnya ya, mari kita duduk dulu. Nah, seperti ini. Ketika kalian duduk dan di depan kalian itu ada penumpang, nah kan ini kan berhadapan. Kalau kalian duduk dan di depan kalian itu ada penumpang, maka bisa dipastikan kaki kalian itu akan adu dengkul dengan penumpang yang ada di depan kalian ya. Jadi lutut ketemu lutut gitu. Kalaupun enggak ya mas, pasti untuk jaraknya itu udah pasti sempit banget ya. Jadi ya pinter-pinter lah untuk mengakalinya ya, agar tidak terlalu sempit seperti itu. Kalau misal di depan gak ada orang ya enak kayak gini, bisa selonjoran, bisa mau ngapain aja gitu ya. Kalau kayak gini itu enak, jadi bisa santai gini, bisa mau ngapain aja, bisa duduk di mana aja kalau kosong ya. Jadi ini untuk kursinya itu 90 derajat ya, kurang lebih seperti ini. Bentar, nah ya sebenarnya nggak 90 derajat banget lah, masih ada lekukan untuk tubuhnya seperti ini. Tapi ya ini bisa dikatakan ya tegak banget ya, bisa kalian lihat ya. Jadi ini emang tegak banget. Jadi ya kalau misal perjalanan jauh dan duduk terus itu udah pasti capek banget, karena emang kita harus duduk tegak seperti itu ya. Nah, lalu di sebelah sini, ini HP saya ya, saya taruh bawah dulu. Nah, lalu di sebelah sini ini ada meja kecil yang bisa kalian gunakan untuk menaruh botol ataupun barang bawaan kecil lainnya. Di bawahnya ini ada 2 buah stop kontak yang bisa digunakan untuk mengisi daya HP, laptop, tablet ataupun earphone. Lalu di bawahnya lagi ini ada gantungan, dan di sini juga tersedia plastik kresek untuk mengumpulkan sampah ya. Jadi kalau kalian makan atau ada sampah apapun, itu sampahnya dimasukin ke sini terlebih dahulu ya. Nah, lalu di sebelah sini, nah ini tersedia tirai geser seperti ini, atau tirai yang seperti ada di rumah gitu ya. Jadi ini bisa dibuka tutup secara mandiri oleh penumpang seperti itu. Karena saya mau lihat pemandangan, jadi saya buka aja. Nah, enakan dibuka karena lebih terang aja gitu. Lalu di bagian atas, nah bagian atas ini tersedia rak bagasi yang berbentuk tralis ya.
Nah, rak bagasi ini tersedia di atas semua kursi penumpang ya. Jadi setiap kursi penumpang itu di atasnya pasti ada rak bagasi. Jadi kalau kalian bawa koper, bawa barang bawaan, bawa oleh-oleh atau bawa apapun, itu bisa ditaruh di atas sini ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga tersedia AC. Untuk AC-nya adalah model AC split atau AC yang ada di rumahan gitu ya. Nah, kayak gini bentuk AC-nya. Untuk per kereta atau per gerbongnya ini tersedia 6 buah AC ya. Jadi ini ada dua, di sini satu, lalu di sini, nah di sini satu. Jadi ada 3 titik, per titik itu ada 2 AC. Jadi untuk titik yang pertama ada di bagian depan sini, ini ada 2 AC. Lalu titik yang kedua itu ada di tengah, sang ini ada 2 AC juga. Lalu titik yang ketiga itu ada di paling belakang sana itu ya. Itu juga ada 2 AC seperti itu. Jadi untuk jumlah AC per kereta atau per gerbongnya itu ada 6 buah AC split seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk tempat duduk dari kereta api Motis Utara. Jadi untuk semua kursinya itu berhadap-hadapan ya. Jadi untuk konfigurasi kursi di kereta ekonomi ini itu adalah 32. Jadi di sebelah sini ini adalah baris 3 agak besar ya, dan di sebelah sini adalah baris 2-nya. Jadi di sini ada diisi 2 orang, di sini 2 orang. Jadi kalau dalam satu lingkup ini itu ada 4 orang. Nah, kalau yang ini karena agak panjang, ini bisa diisi 3 orang, ini bisa diisi 3 orang. Jadi ini dalam lingkup ini itu diisi oleh 6 orang seperti itu. Dan sama ya untuk legroom atau ruang kakinya ya segini. Memang agak sempit ya karena memang kereta ekonomi dengan bisa dibilang dengan kelas yang paling bawah lah ya, atau kasta yang paling bawah seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi ya semua tempat duduknya itu berhadap-hadapan ya, tidak ada yang tidak berhadap-hadapan, semuanya berhadap-hadapan. Dan enaknya kalau ini sepi ya kita lebih santai ya, tapi kalau rame nah itu yang agak repot. Tapi karena kereta ekonomi dengan jenis seperti ini itu kereta ekonomi yang murah, jadi ya tidak usah banyak protes seperti itu ya. Dan untuk harga tiket kereta ini juga murah ya, dari Semarang hingga ke Jakarta itu tiketnya cuma Rp84.000 saja. Bahkan dari Cepu harganya juga Rp84.000 seperti itu. Melintas langsung di stasiun Weleri.
Perjalanan kereta api Motis Utara kini telah tiba di stasiun Pekalongan, dan di jalur 3 stasiun Pekalongan atau kereta api yang berangkat ini merupakan kereta api Kaligung dari stasiun Brebes tujuan akhir stasiun Semarang Poncol ya. Untuk kereta api Kaligung ini melayani kelas ekonomi dan juga eksekutif seperti itu. Kereta api Motis Utara ini berhenti di jalur 1 stasiun Pekalongan ya. Dan untuk bangunan stasiun Pekalongan itu ada di sebelah kiri. Jadi coba kita lihat ya. Nggak kelihatan ternyata. Jadi untuk bangunan stasiun Pekalongan itu ada di sebelah sana, dan ini adalah peron jalur 1, tempat untuk naik dan turun penumpang ya. Jadi untuk posisi bagasinya atau letak bagasinya dari kereta api Motis Utara ini tuh berada di belakang ya, kalau dari arah Cepu menuju ke Jakarta seperti itu. Yang di depan itu adalah kereta penumpangnya. Kalau dari Jakarta berarti sebaliknya ya, yang di depan adalah kereta bagasinya, yang di belakang adalah kereta penumpangnya seperti itu. Diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan pukul 13.31 tepat waktu ya. Untuk stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Tegal. Perjalanan kereta api Motis Utara kini telah tiba di stasiun Tegal ya. Dan ini untuk keretanya itu benar-benar maju banget ya, karena untuk bagasinya berada di belakang. Jadi agar memudahkan para petugas untuk memasukkan atau mengeluarkan motor, jadi ini untuk keretanya itu benar-benar maju ke arah depan ya. Jadi benar-benar mentok ke depan ini untuk lokomotifnya berada di paling depan sana. Sedangkan untuk bangunan dari stasiun Tegal itu berada di sebelah sana, cukup jauh dari tempat saya berdiri ya, seperti itu. Dan ini di peron jalur 1 ya. Jadi kereta api Motis Utara ini masuk di jalur 1 stasiun Tegal. Berhenti di sini sekitar 10 menit untuk jadwalnya. Namun karena datangnya lebih awal, jadi untuk jadwal singgah di stasiun Tegal ini juga lebih lama seperti itu ya. Nah, ini dia adalah gerbong bagasinya yang berada di belakang, dan ini adalah motor-motor yang diangkut oleh kereta api Motis ya. Jadi karena di stasiun Tegal ini melayani untuk motornya ya, jadi bisa diturunkan di stasiun Tegal ini ataupun bisa dinaikkan dari stasiun Tegal ini ya. Itu terlihat ada beberapa motor juga yang sudah dikeluarkan dari kereta api Motis atau dari gerbong barangnya ya. Jadi diturunkan di stasiun Tegal untuk ya dikirimkan kepada pemiliknya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi diturunkan di peron stasiun Tegal, di stasiun Tegal dulu, lalu akan dibawa oleh petugas dari DJKA. Nah, nanti akan dibawa keluar dari stasiun seperti itu ya. Nah, jadi ini ditaruh sini dulu ya. Ini gerbong barangnya ada 4 totalnya. Jadi ada 4 gerbong bagasi. Lalu di tengah sebagai pemisah ini adalah kereta restorasi dan juga kereta pembangkit jadi 1. Lalu di depannya ada 5 kereta ekonomi seperti itu ya. Pukul 14.27 tepat waktu kereta api Motis Utara berangkat dari stasiun Tegal ya. Nah, sekarang saya masih berada di bordes. Jadi sekarang sekalian saja kita lihat untuk toiletnya, toilet dari kereta api Motis Utara ya. Jadi untuk toilet di kereta api Motis Utara ini tersedia di dua sisi atau 2 tempat per kereta atau per gerbongnya. Jadi terletak di bagian depan dan juga di bagian belakang ya. Jadi per keretanya kan ini ada 5 kereta ekonomi. Jadi per keretanya itu ada 2 toilet.
Jadi totalnya ada 10 toilet di kereta Motis ini ya, seperti itu. Jadi toiletnya itu terletak di bagian depan dan juga belakang. Dan untuk klosetnya biasanya itu jenisnya berbeda ya. Ini saya berada di toilet kereta ekonomi 5 bagian depan. Ini menggunakan kloset jongkok ya. Dan biasanya itu untuk yang toilet bagian belakang itu klosetnya menggunakan kloset duduk seperti itu ya. Jadi ada pembeda jenis kloset antara kloset yang ada di depan maupun kloset dari toilet yang ada di depan maupun toilet yang berada di belakang seperti itu ya. Mari kita masuk ya untuk melihat. Oke, jangan lupa kita kunci dulu biar aman seperti ini. Kalau sudah aman, mari kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk luas dari toilet di kereta ekonomi 5 bagian depan. Ini menurut saya toiletnya luas sekali ya. Saya masih bisa bergerak leluasa di dalam sini. Lalu di sebelah sini adalah kloset jongkoknya. Tombol flashnya itu ada di sebelah sini, agak tersembunyi ya. Lalu di sebelah sini ini ada wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Lalu di sebelah sini ada tabung sabun. Lalu di sini ada tisu gulung. Di sebelah sini ini ada cermin yang ukurannya tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil ya. Ya cukupan lah seperti ini. Lalu di sebelah sini ini ada gantungan. Jadi kalau kalian butuh menggantung apa-apa bisa ditaruh sini ya. Dan di atas ini juga tersedia pengharum ruangan. Lalu di sebelah sini juga ada jendela toiletnya. Ini jendela toiletnya tembus pandang ya, jadi kita bisa melihat ke arah keluar tanpa membuka jendelanya. Lalu apa lagi? Oh ya, di sini ada jet shower untuk cebokan. Airnya mengalir dengan normal. Dan di bawah sini itu ada tempat sampah, serta di sebelah sini juga ada pegangan seperti ini ya. Oke semuanya, perjalanan kereta api Motis Utara kini telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Kereta api Motis Utara masuk di jalur 2 stasiun Cirebon Perujakan. Dan untuk stasiun Cirebon Perujakan itu peronnya itu berbelok ya. Terlihat dari sini ini menikung ke sini ya. Nah terus tadi pada saat kereta api Motis Utara masuk di stasiun Cirebon Perujakan berpapasan dengan kereta api Blambangan Express dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Nah ini yang turun di stasiun Cirebon juga yang turun di stasiun Cirebon Perujakan maksud saya itu juga cukup lumayan banyak ya. Dan seperti ini untuk kondisinya kurang lebih. Wah itu ada kereta yang melintas ternyata. Kurang tahu kereta apa ya. Menggunakan eksekutif New Image, kurang paham saya kereta apa. Dan seperti biasa untuk kereta api Motis itu berhenti di stasiunnya minimal 10 menit ya, karena memang harus mengeluarkan motor dan juga memasukkan motor seperti itu ya. Dari arah Jakarta masuk kereta api Jaka Tingkir dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
pukul 15:33 kereta api Motis Utara diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan, dan di sebelah sana yang kereta yang ini itu merupakan kereta api Bangunkarta dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Jombang. Ini ekonominya campur-campur ya. Ini dia untuk peta rute perjalanan dari kereta api Motis Utara. Kereta api Motis Utara yang saya naiki itu diberangkatkan atau stasiun awalnya adalah stasiun Cepu, lalu Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon Perujakan, Arjawinangun. Cikampek tidak berhenti karena yang berhenti dari arah Pasar Senen ya. Dari Arjawinangun langsung ke Bekasi, langsung Pasar Senen. Nah, ini saya kurang tahu apakah kereta api Motis Utara ini berhenti di stasiun Jatinegara atau tidak ya. Jadi nanti kita lihat saja apakah kereta ini akan berhenti di stasiun Jatinegara atau tidak. Lalu Pasar Senen, dan untuk tujuan akhirnya kereta api Motis Utara ini adalah di stasiun Kampung Bandan ya, atau di stasiun Jakarta Gudang seperti itu. Jadi bukan di stasiun Pasar Senen ya. Tapi untuk penumpang itu maksimalnya setahu saya itu di stasiun Pasar Senen. Oke semuanya, jadi sekarang pukul 17:08 dan kurang lebih seperti ini untuk suasana di luar ya. Tadi kereta api Motis Utara baru saja melintas langsung di stasiun Pringkasap yang ada di Kabupaten Subang ya. Dan ini posisinya belum Cikampek ya, jadi belum melintas stasiun Cikampek. Dan kurang lebih ya masih 1,5 jam lagi lah untuk tiba di stasiun Pasar Senen ya, yang ada di Jakarta Pusat seperti itu. Dan ini karena udah sore ya, jadi mataharinya cukup bagus untuk dilihat, cukup enak untuk dilihat ya. Mungkin kalau lebih sore ini akan lebih bagus lagi untuk dilihat. Nanti kita coba lihat atau rekam lah ya untuk mataharinya pada saat bener-bener momen sunset seperti itu. Mataharinya udah kelihatan lumayan cakep ya. Dan ini kereta api Motis Utara melintas di stasiun Cikampek. Pukul 18:19 kereta api Motis Utara masuk di stasiun Bekasi. Oke semuanya, perjalanan kereta api Motis Utara kini telah tiba di stasiun Bekasi ya. Kereta api Motis Utara ini terlambat beberapa menit dari jadwal seharusnya karena tadi sepanjang dari Cikarang hingga Bekasi Timur itu kereta Motis Utara ini tertahan terus ya.
Jadi itu yang mengakibatkan perjalanan kereta api Motis Utara sedikit terlambat seperti itu. Sekarang itu sudah pukul 18:20. Seharusnya berangkat dari stasiun Bekasi itu pukul 18:12 kalau saya tidak salah ya. Jadi kurang lebih ini terlambat sekitar 8 menit seperti itu. Nah, ini ada KRL yang berangkat. Kita tunggu untuk keberangkatan kereta api Motis Utara dari stasiun Bekasi. Oke semuanya, perjalanan kereta api Motis Utara kini sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Kereta api Motis Utara masuk di jalur 6 stasiun Pasar Senen ya. Ini keretanya berada di samping kanan saya dan sekarang itu pukul 18:53. Tadi kereta api Motis Utara itu masuk di stasiun Pasar Senen atau tiba di stasiun Pasar Senen itu agak sedikit terlambat ya. Ya karena tadi dari stasiun Cikarang hingga stasiun Bekasi keretanya ini terus-terusan berhenti ya, karena kemungkinan tertahan sinyal atau ada apa saya juga kurang paham seperti itu ya. Oke, karena saya sudah tiba di stasiun Pasar Senen sebagai tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Jadi saya izin undur diri. Terima kasih semuanya yang sudah bersedia menonton video saya dari stasiun Semarang Tawang hingga stasiun Pasar Senen ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam dari kota Jakarta. Oke.